Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang peristiwa penting yang terjadi setelah kesyahidan Imam Husain alaihissalam di Karbala, di mana seluruh keluarga Nabi yang tersisa saat itu digiring dan ditawan. Namun, peristiwa menyayat hati dan mengotori kehormatan Nabi tersebut berusaha disimpangkan oleh sekelompok orang pembela Bani Umayyah, khususnya Yazid bin Muawiyah. Mereka dengan masifnya menepis dan meragukan hal tersebut, seakan-akan kisah ditawan dan digiringnya keluarga Nabi adalah kisah hoax yang tidak ada bukti otentiknya. Pemirsa tidak usah heran, pasti ketidakpercayaan tentang ditawannya para perempuan keluarga Nabi munculnya dari gembong dan embahnya kelompok Wahabi, yaitu Ibn Taimiyah, sebagaimana yang dia nyatakan dalam kitabnya Minhajus Sunnah karya Ibn Taimiyah, jilid 4, cetakan pertama tahun 1986, halaman 558. Ibn Taimiyah berkata, adapun yang disebutkan dari ditawannya para wanita Al-Husain, keturunannya, serta diaraknya mereka di negeri-negeri di atas unta tanpa penutup, hal ini merupakan kebohongan dan kebatilan. Tidak ada sama sekali kaum muslimin yang menawan Bani Hashim, dan umat Muhammad sama sekali tidaklah dihalalkan untuk menawan Bani Hashim. Akan tetapi, pemilik hawa nafsu dan kebodohan banyak berdusta. Oleh sebab itu, berikut ini kami akan uraikan beberapa penjelasan dan kesaksian para ulama Ahlus Sunnah yang merekam kejadian tersebut dalam kitab mereka, tidak lain sebagai bukti otentik dan menepis cerita hoax para pembela Yazid. Sekarang mari pemirsa simak baik-baik penjelasan Imam Al-Qurtubi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, dalam kitabnya At-Tazkirah karya Al-Qurtubi yang diterbitkan oleh Maktabah Darul Minhaj, cetakan pertama tahun 1425 Hijriah, halaman 1114. Al-Qurtubi berkata, kesimpulannya adalah Bani Umayyah telah menentang wasiat Nabi tentang Ahlul Bait beliau sallallahu alaihi wa alihi dengan kedurhakaan. Mereka telah menumpahkan darah Ahlul Bait, menawan para wanita dan anak-anak kecilnya. Kami tegaskan, menawan para wanita dan anak-anak kecilnya, menghancurkan rumah-rumahnya, juga menentang keutamaan serta kemuliaan mereka. Seperti inilah perlakuan Bani Umayyah yang diwakili oleh Yazid bin Muawiyah dalam memperlakukan keluarga Nabi. Selanjutnya Al-Qurtubi menjelaskan pada halaman 1120. Al-Qurtubi berkata, mereka menggiring keluarga Rasulullah seperti digiringnya tawanan. Ketika sampai di kota Kufah, orang-orang keluar menyaksikan mereka. Di antara para tawanan terdapat Ali bin Husain yang sedang sakit parah dalam kondisi terikat tangannya di lehernya. Bersama Zainab binti Ali, putri Fatimah Az-Zahra, beserta saudarinya Ummu Kulthum, juga Fatimah dan Sukainah, putri Al-Husain. Inilah bukti sejarah yang merekam kebejatan Bani Umayyah kepada keluarga suci Nabi yang dikatakan oleh para pembelanya sebagai berita hoax dan dibuat-buat. Ulama Ahlus Sunnah lainnya yang menceritakan hal tersebut adalah As-Safarini. Dia menjelaskan dengan mengutip perkataan Imam Ahmad bin Hambal dalam kitabnya berikut ini. Kitab Giza Al-Albab karya As-Safarini, jilid 1, yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 1996, halaman 96. As-Safarini berkata di dalam jilid 16 dari kitab Wafi bil Wafayat, sesungguhnya Ilqiyah Al-Harras ditanya mengenai pelaknatan Yazid. Dia menjawab, Ahmad bin Hambal memiliki dua pendapat, sampai kalimat, kemudian dia menyebutkan bahwa Ahlul Bait ditawan dari Irak menuju Yazid. Kami tegaskan, ditawan dari Irak menuju Yazid. Dia pun keluar menemui anak-anak dan para wanita dari keturunan Ali dan Al-Husain, sedangkan kepala-kepala yaitu para syuhada ditancapkan di ujung-ujung tombak. Peristiwa itu juga dijelaskan oleh As-Safarini dalam kitabnya yang lain. Dalam kitab Al-Buhuruz Zakhirah
karya As-Safarini yang diterbitkan oleh Darul Asimah, cetakan pertama tahun 2009, halaman 474. As-Safarini berkata, para tawanan dari keluarga Al-Husain dinaikkan ke atas unta dengan badan terikat dan wajah serta kepala perempuan-perempuan tersingkap dari penutupnya. Mereka diarak, kami tegaskan, para perempuan diarak sampai menemui Yazid. Seperti inilah kesaksian As-Safarini tentang penghinaan dan penodaan terhadap kehormatan keluarga Nabi yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Demikian pula Ibn Imad, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Hambali, memaparkan diaraknya keluarga Nabi dalam kitabnya Syajaratuz Zahab, karya Ibn Imad, jilid 1, yang diterbitkan oleh Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 1986, halaman 275. Ibn Imad berkata, pada saat pembantaian Al-Husain telah usai, maka dibawalah kepalanya para wanita dari keluarganya, juga Zainal Abidin bersama mereka, yaitu digiring ke Damsyik seperti tawanan. Kami tegaskan, seperti tawanan. Semoga Allah membunuh dan menghinakan orang yang melakukan hal itu, dan orang yang memerintahkannya atau orang yang meridhoinya. Selanjutnya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, mengiyakan kejadian ditawannya keluarga Nabi setelah kesyahidan Imam Husain di Karbala dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibn Katsir, jilid 11, yang diterbitkan oleh Hijr, cetakan pertama tahun 1998, halaman 560. Ibn Katsir berkata, adapun keluarganya yang tersisa dan para wanitanya, sampai kalimat, sesungguhnya Umar bin Sa'ad telah menyerahkan mereka kepada orang yang akan mengawal dan menjaga mereka, lalu menaikkan mereka dalam tandu untuk berangkat. Ketika mereka melewati tempat bekas pertempuran, mereka melihat Al-Husain dan para sahabatnya terpotong-potong. Di sanalah para wanita menangisinya, dan Zainab berteriak dan meratapi saudaranya, yaitu Al-Husain dan keluarganya. Seraya berkata dalam keadaan menangis, wahai Muhammad, sholawat malaikat langit semoga tercurah kepadamu. Inilah Al-Husain terbaring di padang berlumuran darah, tubuhnya terpotong-potong. Wahai Muhammad, putri-putrimu tertawan. Kami tegaskan, putri-putrimu tertawan dan keturunanmu terbunuh. Inilah kesaksian para ulama Ahlus Sunnah tentang peristiwa ditawannya keluarga Nabi. Dengan semua ini, kami rasa cukup menjadi bukti bagi seluruh muslimin tentang kebohongan Ibn Taimiyah sebagai gembong Wahabi dan pencinta Bani Umayyah yang selalu ingin membebaskan Yazid dari keterlibatannya dalam kasus Imam Husain.